Terima kasih dulu nih buat Ibu Rana ya atas pertanyaannya. Wow, ini pertanyaan yang paling penting Kak Jude ya. Tanda seru itu apa sih gitu ya. Padahal kita alhamdulillah sudah 16 tahun gitu ya. Ini memang mungkin salah satu tantangan kita harus terus mensosialisasikan apa sih sebenarnya tanda seru itu, seperti pertanyaan Ibu Rana tadi. Nah, tanda seru itu adalah salah satu consulting sebenarnya ya, bergerak di bidang people development, yang itu kami rintis dan sekaligus kami dirikan tepatnya tahun 2005 akhir. Berarti alhamdulillah saat ini sudah 16 tahun yang bergerak di bidang psikologi, training, dan coaching gitu ya. Alhamdulillah ini adalah salah satu sebenarnya bentuk komitmen kita sesuai dengan visi tanda seru itu sendiri untuk menjadi model dalam pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada bagaimana memanusiawikan manusia. Sehingga kita berharap suatu saat akan muncul satu konsep masyarakat sukses bahagia melalui kesadaran bagaimana menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan, kecerdasan emosi, dan spiritual secara berimbang. Yang kemudian ini kami rangkum menjadi visi 2045. Nah, berangkat dari visi itu, Tanda Seru Indonesia juga punya komitmen untuk tentu saja untuk mencapai visi itu. Kita punya beberapa desain yang sudah kami rancang, bagaimana konsep 2045 tadi itu bisa kita wujudkan. Di antaranya adalah salah satu komitmen kita bagaimana Tanda Seru ini bisa menyumbang setidaknya 10.000 guru pengajar yang berorientasi mengajar itu tanpa terkooptasi dengan pola-pola baku yang mereka itu nggak merdeka ketika mengajar. Jadi konsepnya adalah konsep merdeka mengajar ya, dengan totalitas hati, dengan penuh daya kreativitas yang tinggi, dan orientasinya adalah pada satu perubahan yang memerdekakan semua orang. Jadi berangkat dari spirit dasar pendidikan itu sendiri, sebagaimana digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, adalah bagaimana suasana merdeka dan memerdekakan dalam aktivitas belajar mengajar itu bisa dicapai melalui kreativitas guru dan totalitas yang mereka miliki untuk bisa membangkitkan semua potensi yang ada di peserta didiknya. Itu salah satu misinya melalui Tanda Seru Indonesia ini. Kemudian Tanda Seru Indonesia juga punya misi mengembangkan sumber daya manusia yang berbasis keseimbangan tadi, berbasis keseimbangan antara ilmu pengetahuan, knowledge, kemudian kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, yang itu nggak boleh dipisah-pisahkan. Jadi nggak boleh kita bicara pendidikan hanya bicara mengasah otak gitu ya, nggak boleh. Tapi dalam proses mengasah otak itu harus dipastikan membangun kecerdasan emosi dan spiritual itu harus terjadi secara seimbang. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, dengan kreativitas seorang guru yang merdeka ketika mereka mengajar. Ini gitu ya. Jadi semuanya harus terjadi secara integral, terintegrasi. Dan pada akhirnya melalui lembaga Tanda Seru ini juga kita ingin gitu ya, menjadi semacam bidan ya. Tanda Seru ini punya misi menjadi semacam bidan untuk lahirnya generasi-generasi pembelajar. Nah, ini perlu penekanan, generasi pembelajar, bukan hanya generasi pelajar. Sebab belajar berhenti ketika dia sudah mencapai status tertentu. Misalnya sudah sarjana, sudah master, sudah doktor gitu ya. Atau dia sudah mendapatkan jabatan-jabatan tertentu hasil statusnya sebagai seorang pelajar. Tapi pembelajar itu lintas batas. Nah, jadi pembelajar itu adalah seumur hidup gitu ya. Dan ini adalah salah satu yang kita Tanda Seru itu ingin membidani lahirnya sebanyak mungkin generasi pembelajar yang punya semangat berjuang. Berjuang untuk apa? Ya untuk membangun satu peradaban baru dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui proses pembelajar pejuang tadi itu, kita berharap akan lahir satu peradaban yang diisi oleh anak-anak muda yang akhlaknya bagus gitu ya, kemudian punya visi hidup yang jangka panjang gitu ya, dan pastinya juga mereka itu menjadi orang-orang yang mandiri dan siap bersinergi dengan siapapun dalam membangun peradaban itu.
Ini pertanyaannya yang keren gitu ya. Jadi ada nyambung dengan kalimat visi tanda seru tadi terkait dengan kecerdasan emosional. Ya, pastinya gitu ya. Walaupun tidak dilihat dari mana yang lebih tinggi, tapi pengaruh kecerdasan emosional ini menjadi sangat berpengaruh sekali, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa riset ya, hasil penelitian, orang yang punya kecerdasan yang tinggi itu cenderung ketika dia masuk dalam dunia kerja kinerjanya sangat buruk. Jadi kalau hanya kecerdasan intelektualnya yang tinggi, tapi kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritualnya ini rendah sekali. Apalagi misalnya kecerdasan adventure quotient itu, AQ namanya satu lagi, juga rendah. Itu sangat berpengaruh pada kinerjanya. Mereka nggak mau ambil pusing dengan hanya misalnya mengandalkan orang-orang yang punya IPK tinggi, tapi mereka itu punya kemampuan emosional yang rendah, kemampuan spiritual, dan kemampuan menghadapi tantangan yang lembek. Nah ya, dan sebenarnya kalau kita lihat dari hasil riset tadi, memang kenyataannya banyak orang yang kalau kita lihat hari ini mereka sukses dalam kehidupannya, itu justru lebih dominan karena mereka punya kekuatan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan AQ tadi yang lebih dominan. Karena kalau orang pengetahuannya rendah itu gampang kita bikin pintar. Tapi orang yang hatinya nggak peka, nggak sensitif, melihat orang lain sebagai saingan atau musuh, itu sulit untuk dibenahi. Nah, makanya kenapa banyak orang itu yang kita lihat hari ini sukses, justru itu lebih besar faktornya karena mereka punya kecerdasan emosi yang bagus dibandingkan dengan kecerdasan intelektualnya. Walaupun kesemuanya itu penting, tapi ada yang dominan mempengaruhi satu sama lain. Sebenarnya psikotes itu kan salah satu cara ya. Kalau memang, makanya kenapa dalam agama itu siapa yang mengenal dirinya maka dia akan lebih mengenal Tuhannya. Jadi intinya ini adalah salah satu pesan bagi kita. Ya apapun kondisi kita harus berangkat dari mengenal diri. Mengenal diri dalam artian, karena kalaupun toh misalnya ada hasil psikotes, esensinya kitalah yang harus lebih paham tentang diri kita. Psikotes itu adalah salah satu asesmen alat bantu yang dilakukan oleh orang luar terhadap diri kita. Pertanyaannya, mungkinkah orang lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri? Nah itu, walaupun memang benar, kita juga butuh orang lain untuk melihat blind spotnya kita. Tapi awalnya, gitu ya, sebelum kita butuh bantuan orang, kita sudah punya frame dulu, walaupun secara kasar tentang diri kita. Gitu. Jadi proses mengenal diri itu bisa macam-macam, gitu ya. Misalnya ada momen tertentu yang kita harus lakukan setiap hari, misalnya sering refleksi, apakah habis salat gitu ya, sambil berzikir, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke dalam, siapa saya, segala macam, berdasarkan apa aktivitas yang sering kita lakukan. Kemudian nanti kan kita bisa rasakan, kalau ini saya lakukan kira-kira secara batin saya nyaman nggak? Kalau nggak, berarti itu bukan saya. Maka jangan maksa diri untuk melakukan itu gitu ya. Nah, feel itu nanti akan bisa kita rasakan. Baru kemudian nanti kalau mau misalnya untuk mendapatkan informasi yang seimbang dari orang luar, ya psikotes itu bisa jadi salah satu pilihan, salah satu alternatif ya untuk meyakinkan. Kadang orang kan nggak yakin, kalau saya masa gini besok, begitu orang bilang kamu begini, dia jadi yakin. Nah kalau kemudian tambahan dari orang itu menjadi lebih membuat keyakinan kita kuat, ya nggak ada salah juga menjumpai profesional, apakah itu konselor ya atau psikolog untuk mendapatkan referensi tambahan tentang karakteristik diri kita atau tentang kita lah, seperti itu. Buat teman-teman spesial alumni soft skill session Politeknik, sukses terus, pantang mundur. Yang penting jangan lupa jadilah pembelajar. Terima kasih.